Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita mau menikmati kehadiran Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bisa berada di rumah Tuhan. Kami mau menikmati kehadirat-Mu. Engkau dekat dengan kami. Pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir memberkati kami semua. Kami mulaikan ibadah kami percaya Engkau mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur sebab Dia baik. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, Dia baik. Mari datang ke bait-Nya yang kudus dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah letak
keadaan kita, Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia selalu menyatakan kebaikan dan kasih setia-Nya. Jangan pernah berhenti untuk terus mendekat kepada Tuhan. Mari pagi hari ini, kesempatan yang indah, kita mau terus hanya panggil nama Yesus, nama yang beri kita kekuatan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan penolong, Kau Tuhan penolong dalam hidupku, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
setia berjalan dengan kami. Dalam situasi apapun Engkau selalu ada buat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Pimpin hidup kami agar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Perbaharui jiwa dan roh kami, agar kami benar-benar peka akan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Engkau yang bekerja pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 20 Maret 2022, asal sama Tuhan. Asal sama Tuhan. Apa maksudnya asal sama Tuhan? Nah, siapa yang harus sama Tuhan? Mengapa harus sama Tuhan? Apa yang diterima jika seseorang bersama dengan Tuhan? Dan apa akibatnya jika tidak bersama dengan Tuhan? Asal sama Tuhan maksudnya apapun yang terjadi asal ada Tuhan. Apapun yang terjadi asal sama Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, asal sama Tuhan. Kalau kita sama Tuhan berarti Tuhan sama kita. Artinya Tuhan menyertai kita. Nah, kita yang harus terus jalan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Kita yang menentukan karena kita diciptakan dengan kehendak bebas. Jadi Tuhan mau kita yang punya inisiatif terus berjalan sama Tuhan. Pagi hari ini kita hadir dalam ibadah karena kita punya inisiatif, karena saudara punya kerinduan, karena kita punya kemauan, karena kita mau datang sama Tuhan. Maka setiap orang yang datang sama Tuhan, Tuhan pasti berkati. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa penyertaan Tuhan. Siapapun kita, apakah seorang hamba Tuhan, 100% dalam melayani Tuhan, atau jemaat yang juga setia kepada Tuhan. Jadi setiap kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena jalan dengan Tuhan itu membuat kita mampu menjalani hidup ini. Ada banyak orang tidak mampu menjalani hidup ini karena tidak mau berjalan dengan Tuhan. Pilihannya tidak mau dekat dengan Tuhan. Dalam situasi pandemi saat ini, justru nyiru itu sedang diputar oleh Tuhan. Tuhan ingin gandum-gandum yang berisi, yang benar-benar cinta Dia, yang mau dekat Dia, yang mau menjadi pelaku firman-Nya. Kita tahu kita masih ada di dunia ini. Kita masih ada di dunia ini, artinya kita masih diperhadapkan dengan persoalan atau masalah. Kita masih diperhadapkan dengan persoalan atau masalah. Nah, persoalan itu bisa dari luar datangnya, juga bisa dari dalam. Jadi bisa dari luar, bisa dari dalam. Mari kita perhatikan firman Tuhan dengan baik. Bisa masalah pekerjaan, masalah ekonomi, bisa masalah keluarga, bisa masalah kesehatan, bahkan iman seseorang bisa tergoncang. Nah, perjalanan orang percaya itu seperti perjalanan bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, atas kehendak Tuhan, mereka minta kepada Tuhan supaya bebas dari penjajahan Mesir, dan Tuhan keluarkan mereka. Jadi kita melihat perjalanan orang percaya itu seperti perjalanan orang Israel yang keluar dari Mesir. Baru keluar Mesir sudah dihadang oleh Fir'aun. Baru keluar Mesir sudah dihadang oleh Fir'aun. Coba kita lihat dalam Keluaran 14 ayat yang kelima. Keluaran pasal 14 ayat yang kelima.
ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Jadi di hati Fir'aun, Fir'aun tidak rela melepaskan bangsa Israel. Dan Fir'aun ingin supaya bangsa ini tetap jadi budak sampai mati. Iblis juga tidak senang anak-anak Tuhan dilepaskan dari perbudakan dosa. Dari hal-hal yang tidak memperkenan Tuhan. Bagaikan Fir'aun yang menginginkan umat Israel terus jadi budak. Kita ingat waktu kita diselamatkan, iblis tidak senang. Siapapun kita. Waktu seseorang mengambil putusan terima Kristus, iblis tidak senang. Waktu seseorang mengambil putusan untuk menjadi hamba Tuhan, iblis juga tidak senang. Jadi iblis tidak senang kalau seorang maju di dalam Tuhan. Maka iblis berupaya seperti Fir'aun yang mengejar kemanapun umat Israel pergi. Supaya mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya mereka tidak beriman kepada Tuhan. Supaya tidak menjadi pelaku firman. Mari kita perhatikan perjalanan umat Israel waktu keluar dari Mesir. Dalam kitab Mazmur 77, pemazmur mengatakan dalam ayat 20, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Kita lihat pemazmur mengerti itu cara Tuhan menolong umatnya. Apa yang dilihat pemazmur, saudara? Pemazmur melihat pertolongan Tuhan meskipun melalui laut, dia berkata, melalui laut jalanmu Tuhan dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Nah, banyak orang tidak mengerti, saudara. Waktu melihat jejaknya seperti laut atau seperti lorong yang dalam, dan tidak lihat jejak kaki Tuhan. Itu membuat orang bimbang atau dibimbangkan dengan persoalan dan masalah yang dihadapi. Sekali lagi beda cara melihatnya. Apa yang dilihat pemazmur itu berbeda dengan apa yang dilihat bangsa Israel. Pemazmur melihat bagaimana Tuhan menuntun umat Israel keluar dari Mesir dengan caranya yang ajaib. Itu yang dilihat pemazmur. Bukan lagi lewat darat, tapi pemazmur lihat lewat laut, saudara. Jadi kita lihat di sini antara cara pandang pemazmur dengan cara pandang umat Israel beda, saudara. Persoalannya sama, tapi cara lihatnya beda, saudara. Kita bisa melihat kenapa ada orang yang maju di dalam Tuhan. Ada orang yang setia kepada Tuhan, tapi ada orang yang tidak mau maju, tidak setia. Ada orang yang tunduk kepada Tuhan, ada orang yang tidak mau tunduk. Ada orang yang mau diproses oleh Tuhan, tapi ada orang yang tidak mau diproses oleh Tuhan. Karena apa? Cara pandangnya berbeda. Kita lihat persoalannya sama yang dihadapi bangsa Israel, tapi cara lihatnya beda. Bangsa Israel kita melihat, kalau kita membuka dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 berkata begini. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel lihat dengan mata jasmani. Tapi pemazmur lihat dengan mata rohani. Apa maksudnya? Pemazmur dia manusia, dia juga lihat mata jasmaninya, dia lihat cara Tuhan, jalan Tuhan menuntun umatnya melalui laut. Secara jasmani dia lihat, tapi dia tidak bertumpu dengan jasmani, dia lihat yang rohani. Tapi bangsa Israel, dia berhenti dengan penglihatan jasmani. Banyak orang diberhentikan dengan melihat penglihatan jasmani. Banyak orang diberhentikan dengan melihat penglihatan jasmani. Kita melihat di sini, di benak bangsa Israel, mereka bilang pasti tertangkap, pasti mati kita di tangan Fir'aun.
Itu yang ada di benak mereka. Maka muncullah ucapan mereka di ayat yang ke-11 kita baca. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi kita lihat ucapan bangsa Israel itu jelas mendiskreditkan Musa. Dia berkata, karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami keluar dari Mesir. Apa yang akan kau perbuat dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini mata jasmani. Siapa yang bawa mereka keluar dari Mesir? Bukan Musa. Musa cuma tangannya Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Demikian juga dengan kita. Kita tidak mengkultuskan Musa, dia seorang hamba Tuhan. Dan jangan kultuskan hamba Tuhan atau gembala. Kultuskan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi bangsa Israel dia melihat beda. Dia berkata, untuk apa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Siapa yang membawa? Tuhan. Siapa yang berseru minta dilepaskan? Mereka sendiri. Jadi mereka tidak fokus dalam perjalanan mereka dan berhenti, tepatnya diberhentikan dengan persoalan. Nah banyak anak Tuhan seperti ini. Diberhentikan dengan persoalan. Jalan, imannya jalan. Tapi ada persoalan, dia berhenti. Dengan segala alibi, dengan segala alasan-alasan. Dia sendiri diberhentikan dengan persoalan yang dia hadapi. Bangsa Israel seperti itu, mereka tidak fokus. Mereka berhenti dan itu membuat mereka putus asa. Itu membuat mereka putus asa. Di benak mereka, mereka bilang, kami pasti mati. Karena itu di pikiran mereka, kuburan. Mereka bilang apa tidak ada kuburan di Mesir. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena di benak mereka, kami pasti mati. Jangan sampai persoalan mematikan kita. Jangan sampai masalah membuat kita berkata, sudah selesai. Itu sama di pikiran kita ada kuburan. Seperti bangsa Israel. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu sumbernya dari hati. Dalam Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Artinya jangan gampang mengucapkan sesuatu yang tidak rohani keluar dari mulut kita. Harus yang sesuai dengan firman Allah. Harus yang rohani. Firman Tuhan bilang siapa memelihara mulut dan lidahnya itu ucapannya memelihara diri daripada kesukaran. Artinya apa? Kalau orang tidak memelihara diri, tidak menjaga mulutnya, ucapannya, maka dia alami kesukaran ya karena mulutnya, karena ucapannya. Jadi kita melihat di sini, bangsa Israel alami kesulitan dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan karena ucapannya, karena mulutnya yang tidak percaya cara Tuhan menuntun mereka. Bisakah kita menangkap hal ini? Bangsa Israel banyak alami kesulitan dalam perjalanan karena mulutnya sendiri. Nah Tuhan perhadapkan laut di depan mereka, bukan agar mereka mati. Tuhan perhadapkan laut di depan mereka bukan untuk mereka mati, tidak. Bukan itu, tapi untuk menyelamatkan mereka. Nah orang kadang bingung, Tuhan hadapkan laut supaya mereka hidup. Nah biasanya orang berkata, ya gak mungkin berhadapan dengan laut pasti mati. Itu pandang manusia. Tapi beda cara pandang Tuhan. Tuhan tuntun mereka selama 40 tahun. Supaya mereka alami kekalahan? Tidak. Supaya mereka alami kemenangan dan mereka bergantung kepada Tuhan. Kita baca ucapan Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan izinkan mereka 40 tahun baru nyampe.
di Kanaan. Bahkan semua yang keluar dari Mesir kecuali Yosua dan Kaleb mati di padang gurun. Karena ucapan mereka, saudara. Tuhan bilang hati-hati dengan ucapan kita, saudara. Tuhan bukan merencanakan yang jelek kepada bangsa Israel, tentu tidak. Kalau merencanakan yang jelek, kenapa Tuhan keluarkan mereka dari Mesir? Kalau Tuhan rencanakan yang jelek pada setiap umatnya, kenapa kita diselamatkan? Kenapa kita percaya Tuhan? Tentu tidak, saudara. Tuhan tidak punya rencana yang jelek. Tuhan mau supaya mereka bergantung terus kepada Tuhan. Kita baca ayat 3 Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Banyak orang diberhentikan masalah karena masalah roti. Kepuasan daging, merasa dagingnya tidak puas, merasa dagingnya terganggu, merasa dagingnya tidak nyaman, orang tidak menyamankan dia dengan dagingnya dan sebagainya. Tuhan bilang, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Itu menyatakan kepada kita, orang bisa terus berjalan atau tidak tergantung apakah dia suka makan firman atau tidak. Kalau dia suka makan firman, maka dia pasti kuat. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita merasa jalan kita dihadang oleh lautan dalam tanda kutip, kalau di hadapan kita ada lautan dalam tanda kutip, membuat pekerjaan kita, keluarga, rumah tangga, kesehatan kita seperti terhalang, Tuhan mau kita makin sandar kepada Tuhan. Makin sandar, bukan makin jauh, bukan menghilang tapi makin sandar. Artinya apa? Kesulitan itu sebenarnya jalan yang Tuhan siapkan. Amin. Kesulitan itu sebenarnya jalan yang Tuhan siapkan. Banyak orang diberhentikan dengan kesulitan, bukan? Orang tidak mampu berjalan karena masalah yang dia hadapi. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tidak ada yang terlindung di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita taat kepada Tuhan, ikuti saja cara Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 16 kita baca. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Jadi Tuhan itu bisa membuat jalan bagi seseorang melalui laut atau melalui darat. Bahkan dikatakan melalui laut dan melalui air yang hebat. Tuhan mampu. Jadi Tuhan mau kita tidak lihat laut, tapi kita lihat firman-Nya. Tuhan bisa buat jalan. Baik mau jalan darat, jalan laut, ada persoalan, ada tidak, ada siang, ada malam, waktu senang, susah, waktu sakit, tidak. Tetap ada pemeliharaan Tuhan, amin. Bertepuk tangan bagi dia. Kita lihat yang kedua contohnya Musa dan Yosua. Musa dan Yosua, kita lihat beda dengan apa yang dilihat oleh bangsa Israel. Jadi Musa lihat apa yang bangsa Israel alami. Musa lihat apa yang Israel alami itu merupakan cara Tuhan dalam melindungi umatnya dan mendidik umatnya. Nah, kalau Musa yang jadi pemimpin pada waktu itu keluar dari Mesir, berhadapan dengan Laut Tiberias, berhadapan dengan laut, pasti Musa melihat. Pasti Musa tahu itu laut. Bangsa Israel juga tahu itu laut. Musa juga tahu itu laut. Kalau Yosua hadapi juga, Yosua juga tahu. Itu laut. Yosua juga tahu. Kalau itu laut, bangsa Israel juga tahu itu laut. Jadi kita bisa melihat di sini, Tuhan jelaskan kepada kita cara kita melihat, cara kita pandang. Musa lihat laut, Yosua juga lihat laut. Musa merasakan gemuruhnya ombak, karena laut belum terbelah waktu itu. Musa merasakan, Yosua juga merasakan,
Umat Israel juga merasakan, saudara. Tapi bedanya cara pandang mereka, saudara. Waktu umat Israel ketakutan menjerit, Yosua dengar. Musa juga dengar, saudara. Begitu juga dengan kita, saudara. Ada laut, ada gemuruh ombak, kita dengar. Apa kita cuma yang dengar? Tidak. Tuhan juga dengar. Amin. Tuhan juga dengar. Waktu orang teriak, Tuhan juga tahu, Tuhan juga dengar. Jadi Musa tahu dan dengar, tapi Musa lebih mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ini bedanya. Sama-sama lihat, sama-sama dengar, tapi bedanya Musa lebih mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya. Daripada dengar gemuruhnya ombak dan teriakan bangsa itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau mungkin di sekeliling kita, orang-orang seperti laut yang bergemuruh. Seperti bangsa Israel yang berteriak-teriak. Jangan rasa terganggu. Terus dengar suara Tuhan. Dengar firman Tuhan. Jangan mau diberhentikan dengan suara orang. Jadi Musa lebih mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana dengan pendengaran kita? Masalahnya apakah kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ayat 13 dari Keluaran 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Itu yang dipegang oleh Musa. Musa sama dengan kita. Musa umat Tuhan, dia alat Tuhan. Kita juga umatnya. Tuhan mau jadikan kita juga alatnya. Tapi apakah kita mau mendengar seperti Musa mendengar? Musa dengar, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Hari ini. Apa yang menjadi permasalahan saudara? Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi persoalan-persoalanmu? Tuhan mendengar hari ini. Tuhan bilang sama Musa, bukankah ini perkataan kemenangan yang Tuhan janjikan? Dia berkata, hari ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu dalam ayat 13, pasal 14, sebelum laut itu terbelah menjadi dua. Sebelum umat Israel berjalan di tanah yang kering. Tapi dia sudah mendengar firman. Dia sudah mendengar firman. Musa sudah mendengar firman. Sebelum persoalanmu ditolong oleh Tuhan. Sebelum masalahmu diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Tapi taat kepada firman. Dengar, hari ini kamu akan lihat bahwa orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Artinya apa? Musa punya iman akan firman. Kita dengar firman, tapi kita harus punya iman. Itu adalah perkataan kemenangan. Ayat 1 dan 2 dalam pasal 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Musa tahu apa yang Tuhan katakan kepadanya. Musa tahu dia akan berhadapan dengan laut. Kalau Tuhan bilang berhenti di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Musa tidak bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan di tepi laut? Pasti mati. Tidak. Kalau Musa berkata hari ini, Tuhan berkata sama Musa hari ini, engkau akan melihat bahwa Fir'aun tidak akan lihat selama-lamanya. Musa lebih percaya kemampuan Tuhan daripada dia lihat dengan kasat matanya. Apakah itu ada pada kita? Tuhan mau, kita mau datang sama Tuhan. Dia lihat laut di depannya. Logika manusia bilang jalan buntu. Tapi imannya bilang inilah jalan yang dibuat oleh Tuhan. Maukah kita berkata seperti Musa? Maukah kita berkata seperti Musa? Meskipun ada laut di depan kita. Kita bilang mungkin di jalan buntu orang berkata seperti itu. Tapi kita berkata inilah jalannya Tuhan yang dibuat oleh Tuhan. Amin. Ini jalan Tuhan.
Kalau seseorang jalan sama Tuhan pasti diperlihatkan kepada Tuhan. Logika bilang habis, tenggelam. Tapi Tuhan mau kita punya iman. Kita berkata Tuhan pasti tolong kita. Ini jalan kemenangan, jalan keberhasilan yang dibuat Tuhan bagi saya, bagi kita semua. Itu bedanya orang Israel yang benar-benar tidak melihat secara kasat, hanya cuma kasat mata. Mereka cuma bilang Tuhan tidak sertai mereka lagi. Mereka disuruh balik dan berhadapan dengan laut. Sementara tidak ada jejak kakinya. Di pikiran mereka, habislah kami di sini, pasti kami mati. Banyak orang ada persoalan, selesai berhenti. Egonya memberhentikan dia. Pikiran bangsa Israel mati di padang gurun. Maka keluar ucapan mereka, mereka bilang, apa tidak ada kuburan di Mesir? Ini bukan ucapan biasa. Ini ucapan kemarahan. Ini ucapan egois mereka terhadap Tuhan. Mereka bilang, tahu begini lebih baik kami di Mesir saja. Buat apa kami keluar dari Mesir? Banyak orang diberhentikan seperti tahu begini. Kalau ikut Tuhan ada persoalan, lebih baik tidak ikut Tuhan. Ada orang yang berkata seperti itu. Kita lihat apa yang dilihat pemazmur sekali lagi itu beda dengan bangsa Israel yang lihat. Pemazmur melihat bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya. Bagaimana cara Tuhan mau lewat darat, mau lewat laut, tidak masalah. Asal sama Tuhan. Begitu juga kita mau lewat apa saja yang dihadapkan kepada kita, asal sama Tuhan, amin. Asal sama Dia. Kalau Tuhan sudah keluarkan mereka dari Mesir, mereka pasti nyampe Kanaan kalau mereka taat. Begitu juga dengan kita, saudara. Begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan telah keluarkan kita, kalau Tuhan telah keluarkan kita, dan Tuhan telah selamatkan kita, ya pasti kita akan sampai ke surga, amin. Kalau kita taat kepada Tuhan. Kita orang-orang percaya, kita yakin Dia tuntun kita sampai surga. Asal kita taat. Asal kita tunduk dengan cara Tuhan. Tuhan sudah keluarkan kita, Tuhan katakan beri kesempatan kita tinggalkan tahun 2021 dan masuk tahun 2022. Maka kita yakin Dia akan pasti tolong kita sampai selama-lamanya. Karena Dia berkata, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Sampai kesudahan alam. Karena itu mengalir dengan caranya Tuhan. Mengalir. Mau dibawa ke padang gurun, mau lewat laut, asal sama Tuhan. Mau di padang gurun, mau di laut, mau di darat, tetap asal sama Tuhan. Mau di darat atau di laut. Di padang gurun atau di laut, tetap. Asal ada Tuhan. Itu kuncinya. Asal sama Tuhan. Nah, bercermin dari bangsa Israel, mereka ngomel dan mereka memberontak. Bukan cuma ngomel, mereka memberontak. Coba kita baca Mazmur 106 ayat yang ke-7. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tiberias. Mereka bukan cuma ngomel tapi memberontak. Orang yang dagingnya kuat, dia berontak sama Tuhan. Orang yang tidak mengerti perkataannya yang ajaib, pasti menggerutu, pasti mengomel, pasti tidak terima, pasti tidak tahu berterima kasih. Kita lihat contoh bangsa Israel, mereka bilang, kau bawa ke sini untuk mati, ya lebih baik kami di Mesir daripada kami keluar Mesir, toh kami juga akan ujung-ujungnya masuk di laut. Dan akhirnya mati. Apa Tuhan membuat mereka mati di laut? Alkitab menyatakan kepada kita, tidak. Yang mengatakan mereka mati itu mereka sendiri, bukan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita yang mematikan iman kita sendiri dengan persoalan yang kita hadapi dan bukan Tuhan. Dan benar ucapan mereka, tidak ada satupun kecuali Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan. Semua yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Mari kita mohon sama Tuhan, supaya benar-benar hidup kita memuliakan Tuhan. Kita lihat Bilangan 32 ayat yang ke-13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga Ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan.
tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menuai pertolongan dan kemenangan. Tapi tidak tunduk kepada Tuhan, menuai kebinasaan. Sekali lagi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan salahkan Tuhan. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Coba sudah kita bayangkan kalau Tuhan tidak bawa mereka sampai ke depan laut. Kalau mereka bilang depan laut lebih baik kami jalan darat Tuhan. Seandainya Tuhan turuti kekerasan mereka, ketegar tengkukan mereka. Mereka terus jalan. Mereka pasti tersusul oleh tentara Fir'aun. Sebab mereka jalan, tapi tentara itu berkuda. Mereka pasti mati. Justru waktu depan mereka laut, Tuhan buka itu laut. Terbelah dua. Mereka jalan di tempat yang kering. Kemudian Fir'aun dan tentaranya masuk ke laut. Dan itu kembali. Air itu menutup mereka dan mereka mati. Bukankah cara Tuhan itu yang luar biasa? Kalau Tuhan izinkan di depan kita, lautan dalam tanda kutip, tidak ada jalan yang keluar, tidak ada jalan lain. Hanya lautan dalam tanda kutip, tunggu komando Tuhan. Tunggu komando Tuhan. Kemudian kalau Tuhan sudah beri komando, masuk ke dalamnya, jangan takut. Dalam arti kita melihat bangsa Israel waktu Tuhan bilang, Musa angkatlah tongkatmu. Lalu laut itu mulai terbelah menjadi dua. Komandonya Tuhan. Bukan komando diri sendiri. Banyak orang mengkomando diri. Karena dia sayang diri. Tapi harus tunggu komando Tuhan. Kita bisa melihat dalam ayat 19-20 dalam Keluaran 14. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalanlah di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dan bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Kita bilang aneh ya. Tapi itu tidak bagi Tuhan. Malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan. Mereka tinggal ikuti. Lalu sekarang berada di belakang mereka. Nah kalau lihat secara kasat mata pasti ngomel, mana Tuhan tuntunanmu, mana Tuhan kalau engkau cinta aku, mana buktinya Tuhan. Tapi malaikat Tuhan ini berpindah, depan, di belakang. Lalu berjalanlah di belakang mereka dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Kadang-kadang cara Tuhan tidak bisa dicerna dengan logika. Tuhan suruh mereka jalan. Dan mereka harus jalan. Kalau Tuhan suruh kita setia, kita setia. Tuhan suruh kita jalan, terus jalan. Soal perlindungan itu adalah urusannya Tuhan. Kita perhatikan cara Tuhan mengatur umatnya. Pertama Tuhan jalan di depan umatnya. Malaikat Tuhan jalan di depan umatnya. Yang awan jalan di depan umatnya. Yang api jalan di depan umatnya. Kemudian yang kedua, Tuhan jalan di belakang mereka. Malaikat Tuhan kembali sekarang di belakang mereka. Nah kita melihat bagaimana cara Tuhan ini. Di depan kok di belakang. Jangan pikir menurut pikiran kita. Sebab kalau Tuhan menolong, caranya itu ada cara Tuhan. Tuhan sendiri yang punya cara. Sebab dia berkata jalanku bukan jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Apa Tuhan mau umatnya jalan sendiri? Tentu tidak. Sebab Tuhan kirim tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Artinya sedetik pun Tuhan tidak tinggalkan umatnya. Alkitab juga menjelaskan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi sudah lihat kalau Tuhan jalan di depan lalu kemudian ada di belakang umatnya. Maksudnya supaya Tuhan melindungi mereka. Kita baca ayat 20 Keluaran 14. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Tidak mampu Fir'aun dan tentaranya menangkap umat Tuhan pada waktu itu. Karena ada kegelapan di depan mereka, di belakang umat Israel. Firman Allah berkata, awan itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Sampai lewat. Ternyata Tuhan memberikan
perlindungan kepada umatnya. Luar biasa. Supaya Fir'aun tidak mampu menyerang bangsa Israel. Supaya persoalan tidak mampu menangkap anak-anak Tuhan. Tidak mampu menundukkan anak-anak Tuhan. Bukankah itu cara Tuhan yang ajaib? Mari belajar mengerti. Belajar mengerti caranya Tuhan. Jangan teriak dulu. Jangan tidak terima dulu. Dengan apa yang kita alami. Taat saja. Tunduk saja. Asal sama Tuhan. Asal kita sama Tuhan. Cara apapun, mau lewat padang gurun, mau lewat darat, mau lewat laut. Darat dan laut itu ada dalam kendalinya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Darat dan laut itu ada dalam kendalinya. Mazmur 95 ayat 5. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Mau dikasih laut, darat di hadapan kita. Mau laut atau mau darat, bukan masalahnya darat atau laut. Tapi masalahnya, apakah kita jalan sama Tuhan? Apakah kita bersama dengan Tuhan? Kita lihat contoh dalam Matius 8 ayat 24 sampai 25. Matius pasal 8 ayat 24 sampai 25. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Kita lihat murid-murid Tuhan bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu. Ada di danau. Tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi ditimbus gelombang. Dan Yesus sedang tidur, kata firman Tuhan. Lalu mereka berteriak, Tuhan tolonglah kami. Mereka teriak. Siapa yang keliru? Mereka berkata, Tuhan bangun, tolong kami. Seolah-olah di pikiran mereka, karena Tuhan tidur, angin ribut ini kami hadapi angin ribut. Angin ribut menimpa kami karena Tuhan tidur. Bukan masalah tidurnya Tuhan. Waktu Tuhan jadi manusia, dia benar 100% manusia, tapi tanpa dosa. Tapi dia juga 100% ilahi. Jadi soal tidur, mau Yesus bangun atau Yesus tidur, tidak masalah. Asal ada Yesus. Tidak mungkin mereka ditenggelamkan oleh gelombang dan angin ribut. Asal ada Yesus. Yesus mau tidur, mau bangun, tidak masalah. Karena Yesus adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Masalahnya mereka takut, ketakutan. Mereka tidak melihat ada Yesus bersama dengan mereka. Jadi Tuhan Yesus waktu itu mau tidur atau tidak, toh tetap ada Yesus. Tetap kita yakin. Kita yakin apa yang Tuhan pasti tolong kita. Kalau ada penyertaan Tuhan atas kita, kita pasti tidak akan ditenggelamkan dengan persoalan. Yesus berdiri dan menghardik angin ribut itu. Maka danau itu teduh kembali. Kita sudah melihat cara Tuhan. Apakah kita mau tunduk dengan cara Tuhan? Apapun yang menjadi cara Tuhan, jalan Tuhan, kalau kita mau tunduk, jangan kita berpikir dengan logika, itu jalan buntu. Belakang tentara Fir'aun, depan laut. Logika bilang jalan buntu. Jangan berpikir seperti itu. Apa yang terjadi atas kita? Apakah itu benar rencana Tuhan atau kesalahan kita? Kita mau tunduk sama Tuhan. Jawabnya pasti firman. Kalau rencana Tuhan, pasti Tuhan tidak berhenti dan Tuhan ingin kita melangkah dengan caranya Tuhan. Kalau itu kesalahan kita, Tuhan pasti tolong kita asal kita tunduk sama Tuhan. Asal kita datang sama Tuhan. Firman Tuhan bilang maju terus, jangan berhenti, jangan tolak kiri dan kanan, terus maju dan masuk ke dalam laut dan Tuhan tolong laut itu menjadi kering. Jadi saudara kita tahu, jangan mau diberhentikan dengan persoalan. Tetap setia, tetap ibadah sama Tuhan. Ada mujizat, ada jalan keluar di jalan Tuhan. Meskipun jalan kadang-kadang berputar, kita baca Keluaran 13 ayat 18a. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberia. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Apa kita mau bilang,
Tuhan kenapa kok berputar? Tuhan kenapa enggak lurus saja Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan itu terus berputar masalah? Kenapa enggak lurus saja? Cara Tuhan. Orang mau bilang sudah berputar kan lama Tuhan. Ujungnya akhirnya laut, jalan buntu. Ingat Allah lebih tahu daripada kita tahu tentang diri kita. Allah lebih tahu tentang masa depan kita daripada kita tahu tentang masa depan kita. Jadi Allah itu lebih tahu daripada kita tahu tentang diri kita sendiri. Pasti ada jalan keluar. Biarpun harus melalui laut, pasti ada jalan keluar. Biar berputar, pasti ada ujungnya. Pasti ada pertolongan Tuhan. Meskipun ada gelombang ribut, pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan yang mampu mengubah semuanya. Tidak perlu khawatir kalau harus melalui dalam tanda kutip laut. Tidak perlu khawatir. Karena kita ini biji matanya Tuhan. Kita dilukiskan di telapak tangannya. Kita ini adalah miliknya. Baca Mazmur 66 ayat 5-6. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Pergi dan lihatlah pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Jadi firman Allah katakan, pergi dan lihatlah. Artinya kita pergi, kita jalani dengan iman, kita benar-benar yakin. Tuhan bilang, lihat pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Dia mengubah laut menjadi tanah kering. Dia mengubah orang-orang, dia katakan, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Artinya Tuhan mampu, Tuhan bisa mengubah demi kebaikan kita. Dia mampu, Dia bisa mengubah kesulitan itu menjadi sukacita bagi kita. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu tetap percaya Tuhan. Amin. Tetap percaya Tuhan yang sanggup menolong kita. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik buat kita. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan tuntun kita, lewat apa saja, Dia pasti tuntun kita sampai tuntas. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bukan cuma sekedar menyanyi. Tapi kita mau menyanyi dengan kesungguhan hati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu. Kembali katakan kepada Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti. Angkat tangan kananmu dan katakan sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan waktumu pasti yang terbaik, pasti terbaik. Angkat suaramu, angkat hatimu, datang sama Tuhan. Dia bersama kita pagi hari ini. Dia melihat setiap persoalanmu dan persoalanku. Dia lihat persoalan kita. Dia pasti beri kita jalan keluar pertolongannya. Bahan dan tetap percaya. Kembali katakan waktu Tuhan. Pendeta Agus Winardi berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang terima kasih Tuhan. Waktu pasti waktu yang terbaik bagi kami. Biarpun lewat cobaan, tapi aku tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Dia melihat kita, dia tuntun kita. Apapun yang dia perhadapkan kepada kita. Apakah padang gurun atau laut. Asal sama Tuhan. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Engkau lihat umatmu ya Tuhan, Engkau lihat umatmu, Engkau lihat umatmu. Ulurkan tanganmu, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Oh, haleluya. Yang lemah iman Tuhan beri kekuatan. Amin. Yang alami jalan buntu Tuhan buka jalan. Amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala hormat bagimu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami yakin Engkau mendengar segala doa kami. Ya, Engkau tahu sikap hati kami ya Tuhan. Engkau ampuni kami. amin. Engkau ajar kami untuk taat kepada firman-Mu. Ya, Untuk kami tunduk dengan cara-Mu ya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. amin. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus tertanam dalam setiap kami Tuhan. Dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehari-hari kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu tinggalkan tempat ini. Berkati dan lindungi mereka Tuhan. Sertai dan jauhkan dari mara bahaya. Terus berikan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.